Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman, kepada Pak Adam selaku dosen filsafat dan logika. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang epistemologi Android, komputasi, kecerdasan buatan, dan filosofi sains dalam mata kuliah filsafat ilmu dan logika. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kami diri terlebih dahulu. Eh, s- saya Muhammad Irsyad Abdurrahman dengan NIM 21105 11065. Halo, perkenalkan nama saya Afif Fahri dengan NIM 21105111063. Perkenalkan, nama saya Hilmi Azain dengan NIM 21105111064. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, epistemologi Android, yang kedua, perkembangan teori komputasi, dan yang ketiga adalah artificial intelligence. Untuk epistemologi Android akan dijelaskan oleh saya, perkembangan teori komputasi akan dijelaskan oleh Afif, dan artificial intelligence akan dijelaskan oleh Hilmi. Oke, yang pertama ada epistemologi Android. Kita masuk ke bab pendahuluan. Clark Gleimer adalah seorang dosen, ilmuwan, sekaligus penggagas dari Fakultas Filosofi di Carnegie Mellon University di Amerika. Minat penelitiannya terkait epistemologi, pembelajaran mesin, penalaran otomatis, psikologi dari keputusan, dan psikologi matematika. Jadi, Clark Gleimer ini adalah seorang peneliti sekaligus dosen di bidang komputer dan filsafat. Terus dalam tulisannya pada buku yang berjudul Introduction to the Philosophy of Science pada bab ke-10, Clark Gleimer menanyakan beberapa hal, yaitu apakah komputer dapat membuat penemuan ilmiah? Apakah komputer dapat diprogram untuk menjadi lebih baik dari ilmuwan manusia dalam membuat beberapa macam penemuan ilmiah? Dan hampir semua filsuf sains memberikan pernyataan tidak pada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Para filsuf sains sering mengabaikan kemungkinan-kemungkinan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada logika dalam penemuan ilmiah atau tidak ada aturan dalam penemuan. Atau dalam kata lain, komputer tidak dapat memperkenalkan konsep novel teoretikal atau pemahaman akan sesuatu yang berupa narasi yang berkaitan dengan pengalaman manusia melalui rangkaian peristiwa yang terhubung di dalam sebuah program. Namun, setelah bertahun-tahun, pernyataan tersebut sudah menjadi tidak relevan semenjak adanya perkembangan pada ilmu komputer dan psikologi kognitif. Ilmu komputer telah mengajari kita bahwa komputer dapat diprogram untuk melakukan pekerjaan ilmiah yang lebih baik dibanding yang para filsuf telah imajinasi atau telah bayangkan. Dan psikologi kognitif ini mengajarkan kita ilmuwan praktik itu sering kurang memuaskan dibanding yang para filsuf telah bayangkan juga gitu. Oke, selanjutnya ada tentang kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan adalah usaha untuk mendesain, mengimplementasikan, dan menguji program komputer yang akan menyelesaikan masalah dengan cerdas. Permasalahan tersebut dapat terdiri dari memenangkan catur, mendiagnosa radang usus buntu, menjawab pertanyaan dari sebuah cerita, menemukan hukum fisika, menjelaskan hubungan sebab akibat dari basis data yang besar, big data, atau segala bentuk pekerjaan kognitif yang memerlukan keputusan antara iya atau tidak gitu. Di zaman sekarang komputasi psikologi kognitif melakukan hal yang berbeda, berbeda namun berhubungan dekat gitu. Dalam psikologi kognitif tujuannya itu adalah untuk membuat jawaban yang benar terkait prosedur komputasi berdasarkan alasan, pemikiran, ingatan, mengenali, memecahkan masalah, mempelajari atau menampilkan berbagai tugas kognitif. Jadi komputasi ini dapat diimplementasikan berdasarkan layaknya manusia gitu. Semakin banyak ingatan, semakin banyak pemikiran, semakin dia mengenali banyak hal, maka keputusan yang akan dilakukan oleh komputasi tersebut akan semakin akurat gitu. Sama halnya seperti manusia, jika mereka mempelajari banyak hal, maka mereka akan
dapat melakukan keputusan yang lebih akurat. Perbedaan antara kecerdasan buatan dan psikologi kognitif adalah psikologi kognitif membuat asumsi secara empiris atau berdasarkan pengalaman dan mempunyai tujuan empiris yang mana kecerdasan buatan tidak punya. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat jelas antara manusia dengan komputer. Di mana kalau misalnya manusia harus melakukan suatu eksperimen atau empiris gitu, berdasarkan pengalaman. Sedangkan kalau komputer itu dapat diprogram secara langsung berdasarkan pengalaman yang sudah dialami oleh manusia itu sendiri gitu. Kecerdasan buatan dapat dicapai tanpa adanya asumsi dari perhitungan dan pemikiran manusia. Meskipun demikian, kecerdasan buatan dan psikologi kognitif mempunyai kesamaan, yaitu dua-duanya melibatkan pemikiran tentang bagaimana tindakan yang cerdas dapat dilakukan melalui komputasi atau perhitungan. Nah, jadi meskipun begitu, antara manusia dengan komputer tuh, antara kecerdasan buatan dan psikologi kognitif, dua-duanya tuh dapat, kita sebagai manusia juga dapat berhitung gitu. Perbedaannya adalah tingkat keakurasiannya, karena manusia itu kan pelupa ya. Beda dengan komputer yang sifatnya tuh absolut, karena dia kan nggak akan rusak kecuali emang dari listriknya gitu, atau dari komponen komputer itu sendiri. Oke, selanjutnya ada yang namanya epistemologi. Jadi yang pertama adalah algoritma. Meskipun kata algoritma berasal dari ahli matematika Arab, gagasan tentang algoritma ini sebenarnya tampak sama kunonya dengan ide apapun dalam matematika. Para ahli geometri Yunani menganggap algoritma sebagai prosedur untuk membangun angka dengan aturan dan kompas. Jadi dapat dikatakan bahwa proposisi pertama pada buku Euclid Elements, jadi di buku Euclid Elements itu ada proposisi tentang matematika menyatakan prosedur penggunaan aturan dan kompas untuk membangun segitiga sama sisi pada setiap segmen garis tertentu pada bidang tertentu yang berisi segmen garis tersebut. Tapi di dalam teori aritmatika dan aljabar, ide algoritma menjadi eksplisit atau idenya tuh udah bukan implisit lagi, udah bukan cuman kayak ide secara ide doang, tapi sudah tertulis gitu, sudah terbuka. Ajaran aritmatika sekolah dasar sekarang sebagian besar terdiri dari materi algoritma untuk menghitung fungsi aritmatika sederhana. Contohnya kayak penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam aljabar, kebanyakan fokus penelitian oleh orang Arab dan matematikawan Kristen adalah menemukan algoritma untuk mendapatkan solusi di berbagai bentuk persamaan. Jadi, dalam aljabar kita mempelajari suatu algoritma untuk memecahkan persamaan linear dan memecahkan sistem persamaan linear, algoritma untuk memecahkan persamaan kuadrat, dan suatu algoritma untuk memecahkan persamaan derajat ketiga. Jadi algoritma ini digunakan di dalam berbagai bentuk persamaan ya, kayak misalnya yang tadi contohnya persamaan kuadrat, di mana contohnya kayak kita pertama harus menjabarkan atau mengekspresitkan apa dalam rumus tersebut, di mana variabel misalnya variabel A, di mana variabel B, terus kemudian apa dan apa. Di mana algoritma itu sendiri kan adalah prosedur. Nah, algoritma ini dapat diimplementasikan di dalam rumus tersebut gitu. Lihat hal tersebut, kita mengetahui bahwa ide algoritma bahkan belum sepenuhnya dipahami, tetapi kurang lebih artinya adalah prosedur mekanis atau otomatis yang akan menghitung sesuatu untuk satu sampai tak hingga berbagai kemungkinan kasus. Jika sesuatu atau hal tersebut adalah suatu fungsi, suatu algoritma akan menghitung nilai fungsi untuk setiap argumen di mana fungsi tersebut didefinisikan. Jadi algoritma itu akan mendefinisikan atau memanipulasi, menghitung setiap argumen yang terdapat pada nilai fungsi tersebut. Algoritma yang seperti ini merupakan algoritma untuk menghitung fungsi tertentu. Namun mungkin masih ada beberapa cara untuk menghitung suatu nilai dan fungsi yang sama, dan ada banyak algoritma berbeda yang dapat menghitung suatu nilai dan fungsi yang sama. Ide bahwa mesin dapat melakukan prosedur atau membantu manusia bernalar tentang angka sudah setua peradaban. Jadi udah tua banget sebenarnya algoritma tentang manusia, tentang mesin itu dapat melakukan hal yang sama dengan manusia. Tetapi ide bahwa mesin dapat membantu manusia bernalar tentang subjek selain angka adalah hal yang baru. Jadi dulu tuh mesin tuh cuman sesuatu yang membantu manusia, kayak misalnya menjahit baju atau membuat mobil. Tapi kan kalau sekarang kan udah lebih dari itu gitu. Jadi sekarang mesin tuh udah bisa membantu manusia dalam berpikir, dalam menyusun strategi, dalam menentukan keputusan, dalam membuat suatu hal yang baru, tetapi sesuatu yang bahkan manusia tuh nggak bisa pikirkan gitu. Sesuatu hal yang di luar
di luar kemungkinan yang bisa dipikirkan oleh manusia. Selanjutnya adalah pemikiran. Pada abad ke-17, Gottfried Leibniz, seorang filsuf besar, matematikawan, dan seorang diplomat, mengusulkan pengembangan semacam atau seperti kalkulus, di mana setiap proposisi itu pada subjek apapun dapat dinyatakan secara formal dan tegas. Dan untuk itu, suatu algoritma akan menentukan kebenaran atau kesalahan dari setiap proposisi yang dapat dinyatakan demikian. Pada saat itu tidak ada yang namanya kalkulus atau algoritma atau semacamnya. Jadi, tetapi Leibniz dapat membayangkan perkembangan tersebut sebagai tujuan utama sains. Jadi waktu itu tuh nggak ada yang namanya kalkulus atau algoritma. Tapi si Leibniz ini udah kebayang gimana sih tujuan, apa sih maksud dari kalkulus atau algoritma gitu. Pada periode tersebut juga muncullah sebuah gagasan. Pemikiran apapun adalah suatu bentuk perhitungan. Tetapi bagi seorang dokter dan filsuf Prancis, yang kanan nih, tadi yang Leibniz yang kiri, sekarang filsuf Prancis yang kanan. Abad ke-18, Julien de Lemaitre, ini yang kanan, Julien de Lemaitre, memberikan pernyataan bahwa pikiran atau pemikiran itu adalah hal yang mekanis. Lemaitre berpendapat bahwa kesadaran tunduk pada hukum fisika, menekankan kemiripan antara manusia dan hewan, terutama kera, dan berspekulasi bahwa bahasa dapat diajarkan pada kera. Pandangan tentang pikiran mulai berpengaruh pada abad ke-19, terutama di kalangan ahli fisiologi. Sigmund Freud, seorang neurologis atau ahli saraf, memperjelas hal tersebut melalui tulisan-tulisannya. Freud berspekulasi bahwa sel-sel sistem saraf dapat meneruskan rangsangan dari satu ke yang lain melalui hubungan sinaptik, bahwa hubungan-hubungan tersebut dapat diubah untuk membuat rangsangan atau aliran agar menjadi lebih mudah atau lebih sulit. Semua penalaran, perencanaan, dan keinginan manusia muncul melalui mekanisme perhitungan dari sistem saraf tersebut. Saat ini metode komputasi yang sangat mirip dengan model tersebut disebut dengan model jaringan saraf atau yang kita sebagai neural network. Dan saat ini telah dipelajari secara luas di ilmu komputer. Jadi waktu itu tuh ada pengembangan tentang ilmu yang berhubungan dengan sel-sel sistem saraf gitu, yang meneruskan rangsangan dari satu ke yang lain melalui hubungan sinaptik. Jadi sel-sel saraf ini meneruskan informasi-informasi yang dapat dilakukan oleh manusia dan bagaimana cara saraf tersebut bekerja. Dan hal itu dapat diimplementasikan di komputer yang sebutannya itu neural network gitu. Oke, selanjutnya ada munculnya kecerdasan buatan. Freud pada saat itu berspekulasi dan berpikir tentang struktur komputasi struktur komputasi atau prosedur, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang algoritma atau program. Kemudian ada seseorang yang bernama Rudolf Carnap, nih yang tengah, seorang filsuf dari Jerman yang mendeskripsikan algoritma dengan jelas gitu. Sistem yang dikembangkan Carnap tidak dimaksudkan sebagai deskripsi empiris dari perhitungan yang mana manusia dapat membentuk berbagai kategori dan konsep. Sebaliknya, tujuan Carnap adalah untuk menunjukkan bagaimana sebagian besar konsep, termasuk konsep warna, suara, bentuk, objek, ruang, dan waktu dapat dibangun secara algoritmik dari data-data yang sederhana. Jadi pada tahun itu tuh si Carnap sudah bisa menunjukkan bagaimana warna, suara, objek itu dapat dibentuk sebagai data gitu. Yang mana yang kita tahu sampai sekarang komputer tuh sudah dapat berbentuk sebagai warna gitu kan. Contohnya seperti yang video saat ini itu kan menampilkan warna-warna ya, kumpulan warna. Itu tuh kan sebenarnya terdiri dari algoritma yang berisi angka-angka gitu. Angka-angka tersebut digabung kemudian dapat menjadikan suatu perintah kepada komputer untuk menunjukkan sesuatu gitu. Teori Carnap adalah pengetahuan untuk orang-orang tertentu. Hal tersebut adalah hal yang dinamakan epistemologi untuk Android. Carnap memiliki pengaruh lain pada kecerdasan buatan melalui murid-muridnya, Walter Pitts dan Herbert Simon. Ini Walter Pitts, ini Herbert Simon. Pada 1950-an, Pitts adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas munculnya model jaringan saraf komputasi atau Neural Network Computation. Pada periode yang sama, Simon memulai proyek dengan mencoba membuat komputer digital berperilaku cerdas. Dan sebenarnya dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas istilah kecerdasan buatan. Sebelum semua itu ada, komputer harus ditemukan. Dan sebelum komputer itu ada, manusia harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat komputasi itu sendiri.
pemahaman atas komputasi datang sebagian dari logika dan sebagian lagi dari tanggapan teknis untuk permasalahan dalam filsafat matematika. Oke, selanjutnya ada perkembangan teori komputasi yang akan dijelaskan oleh Afif. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan teori komputasi, teman-teman. Jadi, di sini kita akan membahas mengenai sejarahnya. Dari mulai cikal bakal teori komputasi sampai berkembang, dan berkembang lagi. Boleh lanjut, Mas. Oke, pertama itu mengenai sekilas mengenai teori komputasinya. Jadi, teori komputasi itu adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Komputasi modern terdiri dari dua kata, yaitu komputasi dan modern. Untuk komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Dan disebut modern karena menggunakan alat canggih saat menyelesaikan masalah. Maka dapat disimpulkan komputasi modern adalah perhitungan yang menggunakan komputer canggih di mana pada komputer tersebut tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Dari tadi kita akan membahas mengenai algoritma. Dan itu juga sudah dijelaskan dari Mas Irsyad tadi mengenai algoritma. Sederhananya, kalau yang dapat saya simpulkan, algoritma itu adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Boleh dilanjut, Mas. Oke, ini dia. Kita akan membahas dimulai dengan pertanyaan, teori komputasi itu dimulai dari sejak kapan sih? Jadi di sini awalnya itu ada seorang ilmuwan yang bisa kita lihat gambar rupa wajahnya di sini. Itu dimulai dari abad ke-19 oleh ilmuwan bernama George Center, sang penemu teori himpunan. George Center ialah seorang matematikawan asal Jerman keturunan Yahudi. Ia adalah orang pertama yang menemukan teori himpunan. Ketika teori himpunan diperkenalkan pertama kalinya oleh George Center. Tidak banyak matematikawan yang melihat seberapa penting teori itu. Akan tetapi, sekarang teori himpunan digunakan sebagai dasar untuk mempelajari matematika modern. Karya Matematika Center dan teori-teori yang berkembang darinya memulai serangkaian penelitian yang mengarah pada teori komputasi modern. Boleh lanjut, Mas. Nah, berkembang lagi nih teorinya oleh si David Hilbert. Ini dia David Hilbert, rupanya seperti ini. Lahir pada 23 Januari tahun 1862 di Wehlau, Prusia Timur, Jerman, dan wafat 14 Februari di tahun 1943 di Göttingen, Jerman. Siapa dia? Ialah matematika Jerman. Sebagian besar orang berpikir bahwa ia adalah salah satu matematikawan paling berpengaruh pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia mendapatkan reputasi sebagai matematikawan dan ilmuwan besar dengan menemukan atau mengembangkan beberapa gagasan seperti teori invarian, aksimisasi geometri, dan gagasan ruang Hilbert. Nah, sekilas nih mengenai gagasan ruang Hilbert adalah merupakan ruang vektor yang dilengkapi dengan hasil kali dalam, sebuah operasi yang memungkinkan untuk menentukan panjang dan sudut. Lebih lanjut, ruang Hilbert adalah lengkap, yang berarti bahwa ada cukup limit di ruang untuk memungkinkan teknik kalkulus digunakan. Oke, boleh lanjut, Mas. Tapi kita nggak bakal lebih jauh mengenai gagasan ruang Hilbert. Kita bakal membahas mengenai ini, program Hilbert-nya. Apa itu? Dalam matematika, program Hilbert dirumuskan oleh matematikawan Jerman David Hilbert yang tadi. Adalah solusi untuk yang diusulkan untuk krisis dasar matematika. Ketika awal mencoba untuk mengklarifikasi dasar matematika yang ditemukan menderita paradoks dan inkonsistensi. Sebagai solusinya, Hilbert mengusulkan ke tanah solid teori yang telah bersedia ke set lengkap terbatas aksioma dan memberikan bukti bahwa aksioma ini adalah konsisten. Hilbert mengusulkan bahwa konsistensi sistem yang lebih melilit-lilit seperti analisa real dapat dibuktikan dalam hal sistem sederhana. Pada kesudahannya, konsistensi seluruh matematika dapat diturunkan menjadi aritmatika dasar. Boleh dilanjut.
Oke, kita berkembang lagi nih. Kita menuju ke selanjutnya, ilmuwan selanjutnya, yaitu Kurt Gödel. Bisa dilihat juga mukanya di sini. Kurt Gödel. Kurt Friedrich Gödel. 28 April 1906 sampai wafat di 14 Januari 1978. Adalah seorang ahli matematika, logika, dan filsuf asal Austria. Tadi kan Jerman, sekarang Australia. Yang kemudian beralih menjadi warga negara Amerika Serikat. Bersama dengan Aristoteles dan Gottlob Frege, ia dianggap sebagai tokoh logika paling penting dalam sejarah, di mana Gödel memberikan dampak luar biasa pada pemikiran ilmiah dan filsafat pada abad ke-20. Boleh next? Oke, di sini ada teorema Gödel. Dia bikin apa sih? Oke, pada tahun 1931, seorang ahli logika muda, Wiener, Kurt Gödel, memberikan dua teorema yang dipahami bahwa program Hilbert seperti yang dikandung awalnya tidak dapat berhasil. Teorema Gödel menggunakan generalisasi dan strategi diagnostisasi Cantor. Gödel menerapkan program Hilbert pada aritmatika itu sendiri. Jika tujuan program Hilbert adalah untuk berhasil, maka kita dapat menuliskan pertanyaan tentang konsistensi dari setiap teori yang dapat aksiomatis dengan menggunakan tidak lebih dari aritmatika. Jadi pada prinsipnya kita dapat memformalkan teori aritmatika itu sendiri. Dan dalam aritmatika formal, kita dapat mempresentasikan kalimat bahasa dari teori aksiomatik yang diformalkan mewakili mereka sebagai kumpulan bilangan atau fungsi khusus pada bilangan asli. Kemudian aritmatika formal, kita dapat memberikan bukti formal tentang konsistensi atau ketidakkonsistenan teori yang diformalkan, apapun itu. Gödel membuktikan dua teorema luar biasa. Teori pertama menyeratkan bahwa aritmatika itu sendiri tidak dapat dipresentasikan sebagai teori formal yang dapat diaksiomatisasi. Itu memerlukan beberapa penjelasan. Boleh next. Selanjutnya, mengenai ilmuwan selanjutnya yaitu Alan Turing. Atau nama lengkapnya bisa disebut Alan Matthiesen Turing. Lahir di 23 Juni 1912 sampai 7 Juni 1954 di Maida Vale, London, Inggris. Dia adalah seorang peneliti matematika dan komputer dan pahlawan perang Inggris. Dia adalah dari peneliti-peneliti komputer dalam modern digital pertama. Selain itu, dia adalah orang pertama yang berpikir bahwa menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dia mengatakan bahwa komputer juga dapat menjalankan berbagai program. Dia juga memberikan ide tentang mesin Turing. Jadi dia itu adalah seorang pembuat mesin, itu mesin Turing. Nah, lanjut. Nah, ini dia, mesin Turing. Mengutip dari buku Sejarah Mesin Komputer 2019, karangan Miftachen Nur pada 1936, Alan Turing mempublikasikan konsep uncomputable numbers. Konsep ini berisikan tentang mesin perhitungan yang kemudian disebutnya dengan istilah the Turing Machine. Jenis-jenis perangkat penyimpanan di sistem komputer mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer. Mesin ini bisa digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat, walau tergolong sederhana. Namun, penemuan Alan Turing ini dapat mengembangkan komputer general purpose menurut A.W. Aransky dalam buku Teori Bahasa dan Otomata 2018. Mesin Turing tidak hanya digunakan secara matematis saja, melainkan juga sangat berperan sebagai pengenal bahasa formal. Oke, boleh lanjut. Oke, dia definisi dari mesin Turing. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, mesin Turing merupakan perangkat komputasi hipotesis. Baru hipotesis nih. Mesin ini memanipulasi sebagai simbol yang ada pada garis tape sesuai dengan tabel aturan yang dimiliki. Selain itu, mesin Turing juga dapat diartikan sebagai mesin yang memiliki kemampuan perhitungan sejumlah kelompok alfabet. Mesin ini memiliki tape dan tidak terbatas. Hal ini memungkinkan mesin Turing untuk melakukan baca tulis. Tadi dia bilang ini adalah alat hitung sederhana. Oke, next. Boleh next. Gambarnya dulu tadi. Ya, itu dia. Pada saat itu, mesin alat hitung sederhana bentuknya seperti itu, teman-teman. Bayangkan seberapa jauh mesin-mesin sekarang sudah berkembang, sehingga menjadi lebih kecil, ya kan, teman-teman. Oke, boleh lanjut. Oke, ini dia contoh penggunaan mesin Turing. Contoh paling mudah dari mesin Turing adalah string 0 dan 1. Dalam mesin ini, 0 mewakili simbol kosong. Perannya untuk mengandalkan tiap rangkaian 1 yang ada pada tape atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output. Misalkan menulisnya 111, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian ditambahkan 111 di bagian belakang 0. Hasil outputnya akan terlihat seperti ini. 111, 0, 111. Penulisan angka 0 dan 1 bertujuan untuk menjalankan proses komputasi di mesin Turing. Nah, itu ada gambarnya. Garis panjang dan kotak berwarna hijau merupakan garis tape di mesin Turing. Pengguna harus memasukkan angka 1 dan 0. Oke. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Hilmi.
Baik, selanjutnya artificial intelligence. Next. Jadi, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti atau sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence memiliki subbidang studi yang beragam, dan hampir semuanya memiliki hubungan dengan filsafat ilmu. Bidang kecerdasan buatan yang paling dekat hubungannya dengan filsafat ilmu adalah machine learning. Subjek yang mencoba untuk menemukan prosedur algoritma untuk penemuan. Next. Selanjutnya itu program Bacon, yaitu adalah salah satu implementasi dari studi machine learning yang dikembangkan di Universitas Carnegie Mellon oleh Pat Langley dan Herbert Simon. Program Bacon ini dimaksudkan untuk menemukan persamaan ilmiah sederhana dari data eksperimen yang diberikan dan informasi tentang peralatan eksperimen yang diberikan. Program Bacon adalah satu data yang diberikan pada suatu objek penting. Kita contohkan misalnya planet. Untuk setiap objek diberikan nilai angka dari sekumpulan atribut. Untuk planet, pengguna bisa menetapkan simbol D sebagai jarak antara planet dan matahari, dan simbol P sebagai panjang periode orbit planet. Next. Tujuan Bacon adalah untuk menemukan sebuah atribut dengan nilai tidak bervariasi melalui objek, tapi kedua variasi dari D dan P itu akan membuat atribut baru. Untuk membuat atribut baru ada 3 operator yang digunakan, dan semuanya itu membandingkan 2 atribut yang sudah ada. Contohnya yang pertama, jika 2 atribut A1 dan A2 meningkat secara linear relatif satu sama lain, maka akan menciptakan 2 atribut baru, yaitu kita simbolkan dengan S dan I, yang mana merupakan kemiringan dan perpotongan dari garis Y. Atribut baru ini konstan di semua objek. Ketika konsistensi ini terdeteksi selama giliran berikutnya, proses pencarian persamaan akan berhenti. Kedua, jika 2 atribut yang kita misalkan A1 dan A2 meningkat bersamaan tetapi tidak secara linear, maka Bacon akan membuat sebuah atribut baru yang kita simbolkan dengan AR, yang mana merupakan rasio antara A1 dan A2. Yang ketiga, jika atribut A1 meningkat sedangkan atribut A turun, maka Bacon akan membuat atribut baru yang kita simbolkan AP, yang mana merupakan produk dari A1 dan A2. Next. Pentingnya program Bacon. Program Bacon ini itu tidak memiliki nilai praktis yang terlalu besar dalam menemukan hubungan baru secara mandiri, karena sangat sensitif terhadap kesalahan dalam data-datanya. Akibatnya program itu tidak dapat membuat keputusan yang sangat tepat, dan juga mereka tidak dapat menghitung bagaimana kesalahan itu melalui perhitungan dari nilai satu kuantitas dari yang lain. Kita mungkin ada pertanyaan, jika Bacon ini tidak praktis dalam menemukan hukum baru, lalu apa gunanya? Apa untungnya menggunakan Bacon? Nah, pentingnya program Bacon ini terletak pada kemampuannya mengungkap penemuan ilmiah dalam menyampaikan beberapa klaim umum tentang proses itu, dan dalam menyarankan sebuah perubahan perspektif dalam filsafat ilmu. Contohnya itu yang pertama, program menunjukkan bahwa bagian penting dari proses penemuan ilmiah dapat dimekanisasi. Bahkan jika ilmuwan tidak menggunakan heuristik Bacon atau tidak menggunakannya seperti yang dilakukan program, keberhasilan program dalam memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa dalam penalaran teoritis, para ilmuwan menggunakan semacam heuristik yang dapat dihitung. Next. Kedua, Karl Hempel, yaitu filsuf ilmu pengetahuan terkemuka, telah mengklaim bahwa tidak ada program komputer yang dapat menemukan hukum atau teori yang memerlukan entitas baru yang belum dijelaskan dalam data atau dalam program komputer. Tetapi program Bacon melakukan hal yang sama
dalam menggunakan keteraturan yang ditemukannya untuk membuktikan sifat baru objek yang tidak terukur dan dalam mengusulkan pengukuran dari sifat baru ini. Next. Ya, ini adalah sumber-sumber yang kita pakai dalam pembuatan PPT ini. Next. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Modam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.